menjangkau lebih dekat. Halo usahawan, balik lagi di Halo Entrepreneur bareng aku Adinda Hetodita nih. Nah, kali ini seperti biasa, seorang wanita itu nggak hanya mengurusi pekerjaan rumah pastinya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu lagi, seorang ibu rumah tangga cantik. Siapa lagi kalau bukan Ibu Ermiwati. Halo Ibu. Halo. Iya, gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat, semakin Iya. semakin pintar, semakin berdaya guna. Alhamdulillah, Semakin bermanfaat lah ya. iya bener banget nih. Nah, boleh Bu dikit perkenalkan diri Ibu sendiri? Perkenalkan nama panjangnya Ermiwati. Tapi orang sering memanggilnya Emi Arlin. Oh, Kenapa oke. Emi Arlin? Karena mungkin suami Arlin Teguh. Hmm, Jadi oke. dipanggil, oh Emi yang mana? Oh Emi Arlin. Makanya disebut orang lah Emi Arlin. Gitu. Oke. Nah, Ibu ini kan yang kayak kita tahu adalah seorang desainer. Ya. Kenapa nih Bu? Kenapa Ibu milih buat terjun ke dunia desainer? Sebenarnya desainer itu bukan niat sih dari awalnya. Oke. Bukan niat. Kenapa Kak bukan niat? Dulu saya waktu masih kuliah, saya kuliah dulu di UMP. Dulu IKIP, tapi keluarnya UMP. Ya, UNP ya. Jadi asalnya saya tidak puas dengan buat baju. Saya juga baju nggak harus terlalu bagus, nggak harus terlalu bagaimana gitu kan. Tapi yang paling penting bagi saya itu adalah baju itu rapi dan nyaman dipakai gitu. Dan itu saya tidak temukan. Mungkin karena waktu itu pergaulan saya mungkin ya atau gimana. Saya cari ke sini jahit, saya simpen duit supaya dapat satu baju yang enak saya pakai, simpan. Akhirnya jahit, ternyata nggak enak. Akhirnya saya bongkar, lalu saya pakai sendiri. Akhirnya padahal saya nggak bisa jahit. Gitu. Berarti Ibu jahit ulang atau gimana? Jahit ulang. Saya bongkar, saya gosok lagi, saya ulang lagi. Oh ini tidak bagus, saya potong. Oh ini tidak bagus, akhirnya saya satukan lagi gitu kan. Gitu. Jadi akhirnya lama-lama ya akhirnya berminat dan sebenarnya betul-betul memberikan apa ya dari kita nggak suka, akhirnya kebutuhan kita terpenuhi, akhirnya saya cari untuk belajar di mana yang tepat gitu kan. Oke. Berarti kalau bisa dibilang nih sebenarnya dari awal belum ada basicnya sendiri ini. Sama sekali nggak ada. Keluarga juga nggak punya basic itu. Apalagi saya jurusan kalau dulu SMK-nya jurusan akuntansi. Saya SMK di Batu Sangkar. Kemudian kuliahnya di UMP jurusan administrasi pendidikan. Gitu. Berarti nggak ada sama sekali sangkut pautnya dengan fashion gitu. Nggak ada. Berarti emang pure otodidak lah berarti. Otodidak. Lalu saya cari setelah menikah, saya 2 tahun 3 tahun menikah, akhirnya niatnya mau jadi PNS sih, mau kerja. Tamatan UMP kan pengennya jadi kerja di mana gitu kan. Udah 3 kali daftar dari dosen, udah 2 kali daftar jadi udah 1 kali, akhirnya aduh enggak mungkin belum nasibnya, sambil menunggu ya udah cari basic, saya suka ini ya saya belajar cari guru gitu loh. Tuh berarti emang dari awal balik lagi cita-cita pasti PNS. Saya suka mau ya, namanya kalau orang tua berharap kan anaknya kerja jadi PNS gitu kan. Lalu tamat kalau pulang kampung di mana kerja gitu kan, orang biasanya gitu jadi dosen atau jadi apa. Sekali waktu saya pulang kampung, nih di mana kerja gitu kan, menjahit. Kalau bahasa kitanya kalau menjahit cumanya jadi kuliah benar. Jadi iya, saya berpikir karena kita semakin tinggi ilmu kita tidak harus, bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk ilmu yang kita punya.
Bener banget nih. Ini karena kebetulan juga nih mama aku juga seorang penjahit. Iya. Iya, gitu. Jadi aku juga merasakan kalau misalnya mama pulang kampung selalu ditanya, "Kerjaan ini." Itu takutnya nanti saya anaknya bakal kayak gitu nggak ini semacam itu. Tapi sebenarnya masing-masing pekerjaan itu punya gimana ya, fungsinya masing-masing ya Iya, kan. betul. Iya. Iya, nah untuk kalau misalnya pernah nggak sih ibu sendiri dapat pesanan desain itu yang aneh atau bisa dibilang rumit gitu? Wah, pernah. Waktu itu karnaval ya, karnaval di Sawalunto. Karnaval. Sawalunto, dan itu kan kita harus bikin sesuatu yang, sementara saya suka bikin baju itu simple, elegan, dan enak dipakai dengan kualitas yang bagus. Benar. Nah, itu kalau yang namanya karnaval kan yang penting bikinnya kayak gimana gitu kan. Kemudian punya tema yang apa. Waktu itu saya bikin dengan tema apa ya, Sawalunto kan terkenal dengan apa? Batu bara kah? Bukan, apa namanya, yang di batu bara itu ya, ada yang tiang yang dua tuh. Jadi saya bikin kereta apinya yang bawa tambang batu baranya, saya bikin itu. Alhamdulillah itu dapat juara 1. Alhamdulillah juara 1 Ya, gitu. Alhamdulillah. Itu yang rumit sih. Itu yang paling rumit ya. Dari segi bahan kah rumitnya atau dari segi Ide, ide. kemudian pengerjaannya, dan saya kan biasanya ngerjain yang simpel. Misalnya baju bikin bagaimana bagusnya, cuttingnya bagus, enak dipakai orang, dan insya Allah itu saya sudah lalui gitu kan. Dan ini saya bukan karakter saya, ibaratnya yang bikin sesuatu yang gimana gitu kan, dan akhirnya saya lalui bisa. Oke, sedikit nih halus. Sahabat usahawan, kalau misalnya desainer tuh nggak semuanya yang harus pandai ini, harus sesuai ini gitu. Ternyata desainer tuh punya tipe-tipenya masing-masing juga. Punya karakter masing-masing. Dan kita saya kembali bilangin lagi, karena desainer itu sebenarnya sebutan dari orang-orang. Oke. Nah, kenapa saya kembali nama Emi Arlin tadi? Nama saya Emi. Kebetulan kalau di mana bikin bajunya sama Emi yang istrinya Arlin gitu kan. Jadi akhirnya orang nyebut Emi Arlin. Akhirnya kenapa saya tidak bikin brandnya Emi Arlin? Nah, brand saya Emi Arlin, bukan nama saya ya. Nanti salah lagi, nanti orang komennya nggak boleh ngasih nama di belakang nama kita, nama suami gitu kan. Enggak, itu bukan nama Emi Arlin, tapi brandnya Emi Arlin. Berarti brandnya sendiri yang brandnya namanya. suka. Ingat ada brand yang namanya apa? Nama orang Louis apa? Oke. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Nah, itu kan nama orang gitu kan. Iya, Nah, benar. sekarang ya saya tiba brandnya Emi Arlin. Oke, nah kenapa sih, dari mana tuh ide dapat nama Emi Arlin ini sendiri? Ya itu idenya sebenarnya karena nyebut orang bilang di mana desain bajunya sama Emi Arlin gitu. Itu Emi Arlin itu desainer. Saya juga tidak menyebut nama saya desainer juga dulu. Saya cukup ya saya bikinkan. Akhirnya setiap orang bilang itu desainer, Emi Arlin. Nah, asalnya dari situ, bukan dari saya. Berarti bisa dibilang kalau dari awal sebenarnya ibu sendiri nggak mau juga disebut sebagai desainer Bukan gitu. nggak mau, tapi desainer itu kan berat apanya ya. Okay. Pertanggungjawabannya, yang saya bilang desainer itu harus pintar desain, harus pintar cutting yang bagus, harus tahu teknik jahit yang benar gitu kan. Itu harus dipunyai oleh seorang desainer minimal. Dan saya belajar itu dulu, belajar dan semaksimal mungkin saya lakukan, dan saya bisa ngajarkan sampai hari ini alhamdulillah saya jadi guru. Gitu ya. Berarti udah dari tahun berapa tuh kira-kira pakai brand Emi Arlin itu sendiri? Sebenarnya saya bukanya 2005 ya, 2005 atau 2005 kalau nggak salah. Tapi awal-awal saya ini pakai nama ini dulu, Gria Busana Naila dulu. Gria Busana Naila, kenapa pikir kalau saya nanti punya anak namanya Naila gitu kan. Oh, berarti itu jauh sebelum ibu punya anak? Sampai hari ini saya punya anak 1, dan itu pun anak dari karyawan saya. Oke, berarti Dan kalau itu yang dari bayi saya ini. Nah, itulah anak saya, namanya Intan. Oh, bukan jadi Naila? Bukan. Dan setelah itu Intannya hadirnya setelah nama saya Emi Arlin. Oke. Akhirnya diganti Gria Busana Naila jadi Emi Arlin.
Oke, berarti dulu sempat beda nama dan sekarang udah ditetapkan lagi jadi Ermi Arlin gitu. Emi Ar. Ermi Arlin. Nanti Oke. kalau dilihat di FB, IG ataupun YouTube ada Emi Arlin, nah insya Allah ada keluar Emi Arlin. Ternyata nih usahawan banyak sekali gitu kalau misalnya cerita-cerita unik di balik perjuangan seorang ibu Emi Arlin nih. Nah, kalau boleh tahu sedikit nih Bu, susahnya, sedihnya dulu itu gimana gitu? Sedihnya, pernah di marah-marahin sama pelanggar sampai dibilang, sampai suami saya bilang, aduh kasihan lihat abang nggak tegang ngeliat istri abang dimarahin kayak gitu di depan kita. Tapi satu hal yang bang, kalau kita berhenti sampai di sini ya udah kita jadi kayak gitu aja. Tapi itu tantangan, tapi itu adalah pelajaran. Jangan kalau kita berhenti nggak bisa seperti hari ini kan. Nah itu adalah sesuatu kita dimarahin, kita mengganti baju orang apa segala macam, itu bukan uang keluar, itu bukan kita sedih, kita marahin pula pelanggan, jangan. Tapi bagi saya itu adalah investasi untuk menambah wawasan, untuk menambah ilmu. Bahkan saya dibilangin, itu baru anak kemarin sore, ya udah saya terima, ya udah ya kemarin sore. Tapi saya selalu berjuang, saya harus berjuang dan biarkan orang berbicara seperti itu, sampai kita harus buktikan kita bisa. Nah, kita tidak perlu bilangin masanya kita sedihnya kita itu akhirnya kita berhenti sampai di situ kan. Nah, tidak maju jadinya. Jadi itu tantangan. Sampai nangis, sampai apa segala macam udah cukup. Tapi hari ini alhamdulillah pelanggan kita adalah seperti apa? Saya merangkul ke pelanggan saya. Saya kalau ada komen, ada apa, saya berani mengganti. Berapapun yang itu saya berani ganti. Saya tidak itu yang saya ini. Makanya jangan takut dengan hal itu. Jangan dianggap itu sebuah kerugian, uang keluar, tapi itu adalah investasi yang sangat-sangat berharga itu bagi saya ya. Nah, itu dia usahawan, ternyata kuncinya yang pertama itu adalah berjuang terus gitu. Nah, nanti kita bakal ngulik-ngulik lagi lebih banyak tentang Ibu Ermi Arlin.